Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. First of all, I'd like to thank God because we could attend today's speech in this, is it sunny day, in this sunny day. And then the next, I'd like to thank you guys for actually I wish you didn't come to see me, but it's a must, so thank you for coming and sit in front of me. For today's speech, I'd like to talk about reading fiction actually. Before I start, I'd like to thank Mr. Jamal Abdullah MED for giving me opportunity for today's speech, and Bunda Imi for giving me a chance to be the librarian here, and respected teacher, thank you for the cooperation for these days. So today is about reading fiction. Jadi membaca itu adalah sesuatu yang menurut saya sering di underestimate gitu, sering di underestimate. Jadi padahal reading itu reading itu adalah sesuatu yang penting gitu ya, walau sering di underestimate, karena dari ayat pertama yang turun aja udah ketahuan gitu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan gitu kan. Dari situ ketahuan kalau membaca itu penting, lebih penting dari sholat, lebih penting dari berpuasa, walaupun tidak masuk ke rukun Islam ataupun rukun iman, tetapi membaca itu adalah suatu hal yang penting gitu. Membaca itu there's a quote, they're saying that reading is a kind of learning activity which deals with text. Thus, reading is a kind of activity of acquiring knowledge, of understanding right and meaningful expression. Jadi membaca itu kita tidak sekedar melihat kata, huruf yang kemudian menjadi kata, dan kita juga tidak hanya sekedar melihat gabungan kata yang kemudian menjadi kalimat. Jadi membaca itu membuat kita memahami apa yang ada di balik sebuah kalimat gitu. Kalau kita membaca, jadi membaca itu kita juga bisa memahami ekspresi dari kalimat, frase kayak gitu kan. Kemudian membaca itu banyak yang bilang membaca itu sekedar hiburan gitu kan. Padahal membaca itu bukan cuman hiburan, tapi metode belajar untuk memahami dunia yang luas ini gitu kan. Kayak kita kalau nggak baca Al-Quran, kita nggak bisa memahami bagaimana Islam dan bagaimana Allah serta bagaimana Islam itu sendiri. Sama seperti ketika kita tidak membaca buku pelajaran atau catatan yang diberikan oleh guru-guru kita nggak bisa pahami pelajaran itu kayak gitu kan. Kemudian kenapa membaca fiksi? Reading fiction, kenapa harus fiksi gitu? Kenapa bukan non fiksi? Yang pertama karena membaca fiksi itu membuka imajinasi kita. Fiksi itu ditulis, fiksi itu isinya bukan fakta yang pertama, karena yang kedua fiksi itu berisi tulisan tentang dunia-dunia yang mungkin terjadi, mungkin aja terjadi gitu. Jadi bisa aja hal-hal yang tertulis di fiksi kemudian kita ambil ibrohnya, kita ambil pelajarannya untuk kita aplikasikan di dunia kayak gitu kan, untuk memahami dunia yang cuma sebentar ini dan berantakan ini gitu kan.
Nah, terus tadi ketika fiksi membaca itu adalah hiburan. Kemudian membaca fiksi biasanya dijadikan hiburan. Bahkan ada muncul istilah fiksi eskapism atau eskapisme fiksi gitu kan. Jadi orang-orang yang menjadikan fiksi sebagai pelarian. Itu sebenarnya bukan istilah yang jelek, walaupun ada yang menganggap fiksi eskapisme itu adalah suatu hal yang jelek kayak gitu kan. Tapi membaca fiksi kemudian menjadikan fiksi sebagai pelarian sementara kayak gitu, bukan hal yang buruk karena setelah kita kabur ke dunia fiksi, kemudian ketika kembali kita bisa menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia. Bisa menjadi lebih kritis ketika harus menghadapi dunia nyata kayak gitu. Yang terakhir fiksi, membaca fiksi itu membuat kita menulis lebih baik. Fiksi bisa membuat kita merasakan berbagai macam emosi yang ada kayak gitu kan. Dari emosi-emosi yang ada, yang kita terima, yang kita serap, yang kita rasakan itu kemudian kita bisa menuliskan kembali sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi kalau mau memperbaiki tulisannya bisa dimulai dari membaca fiksi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.